Ang belajar ekonomi menatap masa depan penuh arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam mata pelajaran ekonomi di SMA ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua berada dalam lindungannya, dalam karunia-Nya. Amin ya. Sebelum saya melanjutkan materi ini, saya akan berpesan kepada kalian supaya kalian itu tetap belajar ya, mencoba untuk hal yang baru yang bersifat positif ya, adalah untuk bekal di masa kalian yang akan datang ya. Semoga hidup kita lebih bermanfaat, hidup kita lebih cerah, dan hidup kita lebih berarti ya. Untuk materi kali ini saya akan memberikan materi tentang koefisien Gini ya, materi pada bab 2 di kelas 11 ya. Tapi sebelumnya saya akan memberikan dulu pemaparan apa itu koefisien Gini ya. Pengertian dari koefisien Gini itu apa ya? Baik, kita akan lihat bersama. Pengertian koefisien Gini itu adalah sebuah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi suatu variabel. Dalam hal ini biasanya digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu populasi, tentunya pada suatu negara tertentu. Kemudian, apa sih manfaat mempelajari koefisien Gini itu? Ya, manfaat mempelajari koefisien Gini itu adalah untuk memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi ekonomi suatu negara atau wilayah gitu. Berikut ada beberapa manfaat penting dari mempelajari koefisien Gini ya. Yang pertama, memahami tingkat ketimpangan ya. Memahami tingkat ketimpangan, diantaranya kita akan diberikan gambaran besar. Koefisien Gini memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa besar kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin dalam suatu populasi. Kedua, perbandingan. Perbandingan dengan membandingkan koefisien Gini antar negara atau wilayah, kita dapat melihat negara mana yang memiliki distribusi pendapatan yang lebih merata. Menghitung koefisien Gini. Menghitung koefisien Gini. Koefisien Gini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi suatu variabel. Biasanya digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan ya. Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. 0 sampai 1. Berarti di antara nilai 0 dan 1. Tidak akan kurang dari 0 dan tidak akan lebih dari 1. 0 itu menandakan distribusi pendapatan sempurna atau merata. Semua individu memiliki pendapatan yang sama. Kemudian di angka 1, ketimpangan distribusi pendapatan sangat tinggi. Jadi semua pendapatan dimiliki oleh satu individu atau satu kelompok tertentu ya. Jadi nanti kalau kita sudah mempelajari kurva, nanti kita akan mulai paham ya, di mana angka 0 dan di mana angka 1. Sini ada distribusi pendapatan nasional menurut kriteria Bank Dunia. Ya. Yang pertama, ketimpangan tinggi itu jika 40% penduduk termiskin menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional. Kemudian yang kedua, ketimpangan sedang. Jika 40% penduduk termiskin menikmati 12% sampai 17% pendapatan nasional. Yang ketiga, ketimpangan rendah. Jika 40% penduduk termiskin menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional. Cara menghitung koefisien Gini. Yang pertama, mengumpulkan data pendapatan, data individu, dan pengelompokan ya. Kumpulkan data pendapatan setiap individu dalam populasi yang ingin Anda teliti. Kemudian kelompokkan data pendapatan menjadi beberapa kelompok berdasarkan rentan pendapatan. Yang kedua, membuat tabel distribusi kumulatif, proporsi populasi dan proporsi pendapatan. Hitung proporsi populasi yang memiliki pendapatan kurang dari atau sama dengan batas atas setiap kelompok pendapatan. Proporsi pendapatan. Hitung proporsi total pendapatan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok pendapatan. Yang ketiga, membuat kurva Lorenz ya. Karena kita akan membuat kurva Lorenz dengan membuat sumbu X untuk proporsi kumulatif populasi
sumbu Y untuk proporsi kumulatif pendapatan. Garis diagonal, garis lurus yang menghubungkan titik asal 0,0 dengan titik 1,1 mewakili distribusi pendapatan yang sempurna merata. Kurva Lorenz, plot titik-titik yang sesuai dengan data distribusi kumulatif dan hubungkan titik-titik tersebut untuk membentuk kurva Lorenz. Keempat, menghitung luas area. Area A, yaitu luas area di antara kurva Lorenz dan garis diagonal. Nah, ini kurvanya. Kemudian area B itu luas daerah di bawah kurva Lorenz. Kemudian kita akan mencoba untuk belajar menghitung koefisien Gini ya, dengan rumus koefisien Gini itu A dibagi A ditambah B. Di sini A itu adalah di sini daerah yang di sini A itu adalah daerah koefisien Gini, kemudian daerah B itu daerah di luar koefisien Gini ya. Untuk sumbu X di sini garis mendatar ya, itu menunjukkan persentase penerimaan pendapatan atau kumulatif populasi ya, pada kumulatif populasi. Untuk sumbu X di sini menunjukkan persentase penerimaan pendapatan kumulasi populasi ya, kumulatif populasi. Kemudian sumbu Y itu menunjukkan persentase pendapatan. Kemudian di sini ada garis pemerataan 0, sini garis yang lurus. Kemudian kalau garis melengkung ini adalah garis kurva Lorenz-nya ya, Lorenz-nya. Kemudian ini A itu menunjukkan daerah pemerataan ya. Kemudian B itu di luar pemerataan. Kemudian nanti bagaimana cara untuk menghitung koefisien Gini? Kita akan mencoba menghitung koefisien Gini dengan data tabel yang ada pada gambar di layar ini ya. Di sini sudah diterangkan, sudah diketahui sumbu X dan sumbu Y ya. Artinya di sini pada sumbu A itu pada rentan 10 ya, pada 10 0 sampai 10, persentase pendapatannya itu adalah 3 ini. Persentase pendapatan adalah 3. Kemudian pada sumbu B itu sama, ini semuanya sama ya, antara dari mulai 0 sampai 100. Ini bidang datarnya itu jaraknya 10 ya. Jaraknya 10 ya. Yang membedakannya adalah tinggi daripada kurva ini, sumbu ini tingginya. Nah, di A itu tingginya ada 3. Kemudian di angka 20 tingginya 5, di angka 30 tingginya 10 ya. Ini C. Kemudian D 40 15 sini. Kemudian E 50 20, F itu ada 60 25, G itu ada 70 30, H itu ada 80 50, kemudian I itu ada 90 60. Kemudian yang terakhir di sini sumbu terakhir itu ada 100 ya, 100. Baik, kita akan mulai menghitung koefisien Gini ini. Dari data gambar di layar ini kita akan menghitungnya berapa sih koefisien Gininya. Nah, mula-mula di sini dalam menghitung luas daerah A, pertama-tama kita harus menghitung dulu luas daerah B. Dan kemudian kita hitung luas bidang A dan B yang membentuk segitiga ya. Jadi ada 10 bidang datar yang terdapat pada bidang B, di antaranya 1 bidang segitiga dan 9 bidang trapesium. Jadi langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama itu menghitung luas segitiga pada sumbu A ya. Sama dengan 10 dikali 3 dibagi 2, hasilnya 15. Kemudian yang kedua, itu bidang yang kedua sampai dengan bidang yang ke-10, itu bidang datarnya itu berbentuk trapesium ya. Rumus trapesium itu adalah 2 sisi tinggi dikali alas kemudian dibagi 2 ya. Nomor 2, sekarang menghitung luas trapesium pada sumbu B. 10 dikali 3 tambah 5 dibagi 2 sama dengan 40. Kemudian yang ketiga itu ada 10 dikali 5 ditambah 10
dibagi 2 hasilnya 75. Kemudian bagian D di sini sumbu D 10 dikali 10 tambah 15 dibagi 2 hasilnya 125. Kemudian di sumbu E 10 dikali 15 ditambah 20 dibagi 2 sama dengan 175. Kemudian di sumbu F 10 kali 20 tambah 25 dibagi 2 hasilnya 250. Kemudian di sumbu G di sini sumbu G 25 maaf di sumbu G 10 kali 25 tambah 30 dibagi 2 hasilnya 275. Kemudian di sumbu H itu 10 dikali 30 tambah 50 dibagi 2 sama dengan 400. Kemudian di sumbu P kemudian di sumbu I 10 dikali 50 tambah 60 dibagi 2 sama dengan 550. Nah, di sumbu yang terakhir itu ada 10 dikali 60 ditambah 100 dibagi 2 hasilnya 800. Kemudian setelah kita menghitung seluruh dari bidang datar ini, kita harus menjumlahkan ya, jumlah total semua. Sini luas bidang B totalnya 15 tambah 40 tambah 75 tambah 125 tambah 175 tambah 250 tambah 275 tambah 400 tambah 550 tambah 800 hasilnya itu adalah 2705. Nah, kemudian dari hasil 2705 itu kan itu adalah luas bidang B ya. Sementara itu kita akan mengetahui luas bidang dari bidang A. Nah, untuk mengetahuinya maka kita harus menghitung dulu luas segitiga AB ini. Nah, luas segitiga itu kan rumusnya alas kali tinggi dibagi 2 ya, atau setengah kali luas alas. Nah, di sini rumus segitiganya itu 100 dikali 100 dibagi 2 hasilnya adalah 5000. Jadi luas segitiganya itu adalah 5000. Nah, untuk menghitung luas bidang A itu sama dengan luas keseluruhan segitiga AB dikurangi bidang B yang tadi kita hitung ya. Hasilnya itu 5000 dikurangi 2705 sama dengan 2295. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus koefisien Gini. Di koefisien Gini itu sama dengan A dibagi A tambah B ya. Di sini sama dengan 2295 dibagi 2295 ditambah 2705 hasilnya itu 0,459. Jadi Gini rasionya itu adalah 45,9. Berarti besarnya pendapatan nasional 45,9% dapat dinikmati oleh jumlah penduduk di tingkat ketimpangan sedang. Ini sesuai dengan kriteria Bank Dunia. Nah, begitu ya. Bagaimana? Apakah sudah dipahami? Mudah-mudahan semua bisa paham ya dengan penjelasan saya. Demikian materi untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.